Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 941. Saat ini, tidak ada yang tahu apa yang akan dibawa oleh mayat yang keluar dari reruntuhan ke seluruh medan perang ekstrateritorial dan bahkan dunia. Semua orang berpikir bahwa dia harus sama dengan makhluk kuat yang asal-usulnya tidak diketahui di medan perang ekstrateritorial. Medan perang, seseorang tidak akan mengambil setengah langkah dari medan perang di luar domain. Stephen Lin dengan cepat dibawa kembali ke pos terdepan. Pos terdepan memiliki kabin medis terbaik untuk prajurit yang terluka, jadi Stephen Lin segera dikirim ke kabin medis. Kitian juga ada di kabin medis, lengannya telah disambung dengan operasi, tetapi menurut dokter, lengannya robek, dan tidak mungkin mengembalikannya ke keadaan semula. Makan dengan kedua tangan seperti orang normal itu baik. Cukup. Berita seperti itu tidak diragukan lagi memberitahu semua orang bahwa klan naga akan kehilangan Raja Naga. Kitian, yang telah kehilangan kekuatan bertarungnya, tidak lagi memenuhi syarat untuk terus mengabdi sebagai Raja Naga. Setelah Xiao Chentian menangani lukanya sebentar, dia segera menyampaikan apa yang terjadi di sini kembali ke negara Longguo. Pukul 16.23 tanggal 1 Januari tahun 20XX. Klan Naga membuat pengumuman. Berdasarkan fakta bahwa Dek Nowitzki dan yang lainnya mencoba mengepung dan membunuh Raja Naga di medan perang ekstrateritorial, keluarga Naga menyatakan bahwa mereka secara sepihak menarik diri dari beberapa prinsip koeksistensi damai seni bela diri yang disepakati di hadapan negara-negara Timur dan Barat. Sebuah ultimatum, memerintahkan aliansi UKC untuk menyerahkan Dek Nowitzki dan orang-orang terkait lainnya yang terlibat dalam pengepungan dan pembunuhan Raja Naga dalam waktu 3 hari. Jika tidak diserahkan dalam 3 hari, klan Naga akan membalaskan dendam Raja Naga dengan segala cara. Segera setelah pengumuman ini keluar, seni bela diri di seluruh dunia terguncang. Klan Naga dan aliansi UKC adalah 2 dari 3 organisasi besar di dunia, dan klan Naga mewakili seni bela diri kerajaan Naga, sedangkan aliansi UKC mewakili seni bela diri Barat. Pengumuman seperti itu sama saja dengan deklarasi perang, karena Dek Nowitzki adalah pemain nomor 1 di Liga UKC, dan meminta Liga UKC untuk menyerahkannya sama saja dengan membiarkan Liga UKC mematahkan lengannya sendiri. Jadi apapun yang terjadi, tidak mungkin aliansi UKC menyerahkan Dek Nowitzki, dan Dek Nowitzki dirancang untuk mengepung dan membunuh Raja Naga dari klan Naga, sama sekali tidak mungkin menjadi baik. Oleh karena itu, setelah 3 hari, klan Naga yang tidak dapat memperoleh hasil yang mereka inginkan pasti akan melancarkan serangan tragis terhadap aliansi UKC untuk membalaskan dendam Raja Naga. Begitu serangan dimulai, aliansi UKC tidak bisa duduk diam. Kemudian, perang pasti akan dimulai. Seluruh dunia seni bela diri menjadi bergolak karena pengumuman ini. Pada saat yang sama, klan Naga mengeluarkan surat mobilisasi kepada semua prajurit di negara Naga. Kerahkan semua prajurit untuk mempersiapkan pertempuran, baik di tanah air atau di dunia barat. Semua prajurit wajib berjuang untuk menjaga martabat seni bela diri kerajaan Naga. Surat mobilisasi ini tidak diragukan lagi membuat seluruh dunia melihat tekad klan Naga. Raja Naga dikepung dan dibunuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di klan Naga sejak didirikan. Seluruh klan Naga, dan bahkan seni bela diri kerajaan Naga, menjadi sangat marah karena insiden ini. Pos terdepan, di dalam sanatorium. Stephen Lin telah bangun. Setelah beberapa jam perawatan, kondisi fisik Stephen Lin sudah banyak pulih. Namun, ketika dia melihat kemajuan pengisiannya hanya 2,34%, Stephen Lin ingin menangis tetapi tidak menangis. Awalnya, dia memiliki kemajuan pengisian daya lebih dari 7%, dan kekuatan satu tubuhnya diperkirakan telah melampaui Xiao Chentian, dan dia pasti akan dapat bersinar dalam perjalanan ini untuk membersihkan bos. Pada akhirnya,
Saya tidak menyangka bahwa entah bagaimana saya menghubungkan kerangka sang jenderal. Tautkan saja, dan habiskan 3% energi untuk mengaktifkan perintah tempurnya. Mulai saja, tetapi kerangka umum akhirnya dikhianati. Kepada siapa omong kosong ini akan meminta alasan. Stephen Lin tidak memiliki instruksi manual untuk kerangka komandan. Bagaimana dia tahu bahwa kerangka sang jenderal bisa memberontak, dan yang paling menakutkan adalah pemilik kerangka sang jenderal tampaknya dapat mengganggu dirinya sendiri, menyerang dirinya sendiri, dan memengaruhi pembukaannya melalui tautan antara kedua pihak mode. Pemusnahan, ini agak terlalu menakutkan. Apa-apaan itu? Pikiran Stephen Lin penuh dengan keraguan. Stephen, ayo pergi dan lihat Laoki, kata Zhao Tuntian kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, dan mengikuti Zhao Tuntian ke ruang perawatan Qitian. Qitian masih menjalani perawatan di kabin perawatan, dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan bekas jahitan terlihat jelas di pundaknya. Wajah Stephen Lin sangat suram, karena Qitian di depannya adalah pionnya yang tersisa di komando tertinggi klan naga. Untuk menyelamatkannya, Qitian hampir menghancurkan dirinya sendiri. Kamu tidak harus melakukan ini. Stephen Lin menghela nafas secara diam-diam. Qitian sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan orang yang begitu kuat menjadi bidak caturnya karena sebuah kecelakaan. Itu 13 tahun yang lalu, Qitian sudah menjadi salah satu dari 10 dewa perang, tetapi Stephen Lin menyelamatkan istri dan anak Qitian secara kebetulan. Untuk berterima kasih kepada Stephen Lin, Qitian berjanji akan melakukan satu hal untuk Stephen Lin. Dan apa yang diminta Stephen Lin untuk dia bantu adalah bergabung dengan klan naga, menjadi Raja Naga, dan kemudian menjadi bidak Stephen Lin. Qitian menghabiskan beberapa tahun, dan akhirnya menjadi Raja Naga 6 tahun lalu, dan juga menjadi bidak catur terdalam dan terkuat yang terkubur di bawah anak buah Stephen Lin. Niat awal Stephen Lin adalah membiarkan Qitian menjadi sumber beritanya di eselon atas klan naga, dan dia mungkin dapat membantunya dengan beberapa hal pada saat-saat kritis, tetapi dia tidak berharap untuk menghadapi hal seperti itu hari ini. Qitian telah dihapuskan, dan bahkan karir seorang pejuang telah berakhir. Stephen Lin sangat sedih di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Saat ini, Xiao Chentian dan yang lainnya berjalan mendekat. Setelah kembali, aku akan memulai perang dengan aliansi UKC, kata Xiao Chentian dengan ringan. Chen Hongyu mengambil keputusan. Zhao Tuntian bertanya. Xiao Chentian mengangguk, dan berkata, jika klan naga tidak membalas ketika beberapa dari kita dikepung, keagungan apa yang akan dimiliki klan naga di masa depan? Apa tujuan akhir dari perang ini? Tanya Zhao Tuntian. Bunuh Deknowitsky, kata Xiao Chentian. Bunuh Deknowitsky. Mata Zhao Tuntian berkilat dingin, dan dia berkata, ini cukup sulit, dia pasti bersembunyi kembali ke dunia barat sekarang. Petik 2. Tidak peduli betapa sulitnya, dia harus dibunuh. Jika kamu tidak membunuhnya, itu akan sulit untuk menenangkan amarah di hatimu dan menghibur hatimu, kata Xiao Chentian tanpa ekspresi. Hitung aku, kata Zhao Tuntian. Hitung saya, kata Stephen Lin. Xiao Chentian mengangguk. Apa yang akan kamu lakukan tentang Qitian? Tanya Stephen Lin. Obat di sini dulu, lalu kembali untuk memulihkan diri dan melakukan pelatihan rehabilitasi. Namun, Qitian telah terluka sangat parah sehingga dia jelas tidak lagi cocok untuk menjadi Raja Naga. Oleh karena itu, atasan akan segera memilih Raja Naga yang baru. Tentu saja, Qitian dapat menjadi Raja Kehormatan. Raja Naga, sama seperti Anda, untuk memastikan bahwa Qitian tidak akan dibalas oleh musuh, kami akan mengerahkan sejumlah pasukan keamanan di sekitar Qitian, U-200B sehingga Qitian dapat memiliki kehidupan yang stabil, kata Xiao Chentian. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk. Kami tidak akan membiarkan orang yang berjasa kedinginan, kami juga tidak akan membiarkan musuh pergi, kata Xiao Chentian.
Hei, kamu seharusnya tidak kembali untuk menyelamatkanku. Kalau tidak, semua orang tidak akan terluka. Stephen Lin berkata dengan emosi, dia tidak pernah berpikir bahwa kelima orang ini akan menyerah untuk menyelamatkan diri dan kembali untuk menyelamatkan diri. Dia masih bisa memahami Zhao Tuntian dan Qitian, tetapi dia tidak bisa memahami Raja Naga Hitam, Raja Zilong, dan Xiao Chentian. Lagi pula, saya tidak memiliki hubungan yang dalam dengan mereka, jadi tidak ada gunanya bekerja keras untuk diri saya sendiri. Itu benar, Xiao Tua, kamu harus segera melarikan diri, kata Zhao Tuntian. Xiao Chentian memandang Qitian di kabin perawatan tanpa ekspresi, dan berkata dengan enteng, aku tidak punya kebiasaan melepaskan teman-temanku. Setelah itu apakah Anda akan kembali diam-diam untuk membantu Stephen? Tanya Zhao Tuntian. Bukankah kamu melakukan hal yang sama? Kata Xiao Chentian. Mereka semua melakukan hal yang sama, kata Zhao Tuntian. Semua orang tidak ingin orang lain tinggal dan bekerja keras, jadi mereka melarikan diri di permukaan, tetapi semua orang tidak ingin Stephen bertarung sendirian, jadi pada akhirnya semua orang kembali, kata Xiao Chentian. Terima kasih, kata Stephen Lin. Xiao Chentian melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu keluar bersama, kamu harus kembali bersama. Jika kamu tidak bisa kembali bersama, kamu akan mati di sini bersama. Petik 2. Stephen Lin tersenyum. Awalnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Xiao Chentian. Dia hanya tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Dia akan menghargai Anda jika Anda mampu dan memperlakukan Anda dengan baik, tetapi dia akan mengabaikan Anda jika Anda tidak mampu. Tapi melihat sekarang, apa yang disebut keangkuhan Xiao Chentian sebenarnya didasarkan pada kepentingan klan naga. Jika Anda memiliki kemampuan, dia tidak akan memenangkan Anda untuk menjadi orangnya, dia hanya akan menarik Anda ke dalam klan naga, jadi ketika Anda tidak mampu setelah itu, wajar baginya untuk meninggalkan Anda, karena Anda tidak memiliki cara untuk membantu klan naga. Ini adalah orang yang sombong, sangat sederhana dan jelas, dan selain keangkuhan, orang ini juga memiliki rasa kesetiaan yang dimiliki oleh semua orang seni bela diri di kerajaan naga. Ini terlihat sangat lucu. Aku berutang budi pada kalian masing-masing, kata Stephen Lin. Bantuan saya sangat baik, traktir saya makan besar, Zhao Tuntian tertawa. Aku akan mengundangmu tanpa kamu memberitahuku, kata Stephen Lin. Itu bagus. Zhao Tuntian menjilat bibirnya, terlihat tidak sabar. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Qitian juga bangun, tetapi, seperti yang dikatakan dokter, tangannya hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung, dan dia hanya dapat melakukan beberapa gerakan sederhana untuk memegang sesuatu. Namun, kondisi mental Qitian cukup baik, dan dia tidak menjadi dekaden karena tangannya lumpuh. Pada sore hari itu, beberapa orang naik perahu dan meninggalkan medan perang di luar wilayah, lalu berganti ke pesawat dan terbang ke arah ibu kota kerajaan naga. Bab 942. Saat 5 Raja Naga dan Stephen Lin terbang ke ibu kota kekaisaran, operasi yang menghancurkan langit ini secara resmi dinyatakan gagal, tetapi dampak dari kegagalan operasi ini terus bergejolak. Yang pertama adalah konfrontasi antara prajurit timur dan barat. Sejak pengumuman yang dikeluarkan oleh klan naga, para prajurit dari timur dan barat sudah mulai saling berhadapan, tetapi karena pengumuman itu memiliki batas waktunya belum tiba, dan konfrontasi lengkap belum dimulai, tetap semua orang tahu bahwa batas waktu begitu tiba, konfrontasi yang nyata dan lengkap akan datang. Ini adalah konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prajurit kerajaan naga melawan organisasi seperti aliansi UKC yang tersebar di seluruh dunia barat dengan kekuatan satu negara. Tidak ada yang tahu apa hasil akhir dari konfrontasi ini, tetapi yang pasti seni bela diri barat pasti akan membayar mahal. Pesawat terbang ke ibu kota kekaisaran. Pemerintah mengirim tim penerima dengan standar tertinggi ke bandara untuk menemui semua orang. Karena Qitian masih perlu menerima perawatan,
Kitian dikirim ke rumah sakit sendirian, sementara Stephen Lin dan yang lainnya semua kembali ke markas klan naga. Markas naga, di dalam komando tertinggi. Keempat tetua menunggu di sini lebih awal. Selain itu, beberapa bangsawan juga datang ke komando tinggi. Dalam operasi yang menghancurkan langit ini, beberapa Raja Naga hampir semuanya terlibat di dalamnya. Jika Stephen Lin tidak tiba-tiba mengendalikan mayat untuk jangka waktu tertentu, mungkin kelima Raja Naga dari klan Naga harus diganti. Untuk Naga Klan, ini adalah kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, ini juga merupakan awal dari operasi skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan seperti itu pasti dihadiri oleh orang-orang bangsawan. Wajah semua orang sangat berat. Tindakan ini menyoroti banyak masalah. Misalnya, pejabat senior klan naga terlalu mempercayai anggota aliansi UKC, dan pemimpin senior klan naga tidak memiliki tindakan darurat yang cukup untuk menangani keadaan darurat. Pilih dan selesaikan dia. Pada saat yang sama, pertemuan ini juga harus mencapai kesepakatan, yaitu sejauh mana balas dendam. Balas dendam tidak bisa terus berlanjut. Bagi orang biasa, balas dendam belum dimulai, jadi agak berlebihan untuk mempertimbangkan tingkat balas dendam. Setelah batas ini, skala perang harus dikendalikan, jika tidak perang bisa lepas kendali. Pada level penguasa, segala sesuatu harus didasarkan pada kepentingan aktual, menjaga rasionalitas yang cukup, dan tidak membiarkan emosi menentukan sesuatu. Semuanya, mari kita bicara tentang pendapatmu sendiri. Seorang bangsawan duduk di kursi atas dan berkata dengan tenang. Pengkhianatan aliansi UKC kali ini tidak hanya memprovokasi klan naga, tetapi juga memprovokasi seluruh kerajaan naga. Oleh karena itu, jika perang ini dimulai, aliansi UKC harus membayar harga yang cukup tinggi, jika tidak maka tidak akan cukup untuk menenangkan kerajaan naga. Kemurkaan Wulin, kata Xiao Chentian dengan niat membunuh. Raja naga yang duduk di sekelilingnya semua mengangguk setuju. Niat membunuh terungkap dari Raja Naga besar ini, yang tampaknya menurunkan suhu markas komando tertinggi beberapa derajat. Namun, balas dendam harus ada batasnya, kata Sun Haiseng tua, mengetuk sandaran tangan kursi dengan ringan. Batas ini harus diberikan oleh pihak lain, bukan oleh diri kita sendiri, kata Zhao Tuntian. Itu benar, reaksi pihak lain menentukan batas kita. Jika pihak lain tidak merasa bersalah atau menyesal, maka tidak perlu membatasi balas dendam kita, kata Raja Naga Ungu Buyixian. Aku tahu kalian semua marah sekarang, begitu juga kami, tapi kami harus mempertimbangkan masalah praktis, kata Sun Haiseng dengan cemberut. Pertanyaan praktis apa? Xiao Chentian bertanya dengan tatapan kosong. Masalah sebenarnya adalah bahwa aliansi UKC adalah organisasi yang menjangkau dunia barat dan bahkan memiliki pengaruh besar di dunia timur. Jika balas dendam kita tidak memiliki batas, itu pasti akan menarik dunia timur dan barat ke dalam pusaran perang. Tidak hanya akan berdampak besar pada perkembangan seni bela diri kita, tetapi bahkan dapat mempengaruhi perkembangan negara kita. Jadi, saran saya adalah balas dendam tidak apa-apa, tetapi batasnya harus ditentukan oleh kita. Batas tercapai, perang bisa dihentikan, kata Sun Haiseng. Aku juga berpikir begitu. Jiang Xifeng mengangguk setelah Sun Haiseng selesai berbicara, dan berkata, dalam analisis terakhir, ini adalah masalah melampiaskan amarah. Selama semua orang melampiaskan amarahnya dan mendapatkan kembali wajahnya, kita tidak perlu melakukannya menderita dari kedua belah pihak. Itu tidak cocok untuk kita. Kebijakan strategis negara saat ini adalah fokus pada pembangunan. Petik 2. Jika aliansi UKC tidak dirancang oleh kami, tetapi oleh Anda. Tanya Xiao Chentian, menatap Jiang Laosun di depan dari dia. Tidak peduli siapa yang dia rancang, balas dendam harus ada batasnya, kata Old Guo dengan wajah serius. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu tidak secara pribadi mengalami apa yang terjadi hari itu.
Kamu tidak tahu kesulitan apa yang beberapa dari kita temui. Jika bukan karena mengetahui nasib kita, kamu mungkin tidak akan melihat kita sekarang. Mereka Anda datang dengan tujuan untuk menghancurkan 5 raja naga besar kami, tetapi sekarang Anda datang untuk memberitahu saya bahwa balas dendam harus dilakukan dalam jumlah sedang. Xiao Qiantian bertanya dengan wajah gelap. Saat wajahnya menjadi gelap, wajah orang lain juga menjadi sangat buruk. Semuanya harus didasarkan pada situasi keseluruhan. Chen Hongyu akhirnya angkat bicara. Situasi keseluruhan. Apa situasi keseluruhan yang lebih penting daripada kehidupan 5 raja naga kita? Tanya Xiao Qiantian. Keberuntungan nasional. Chen Hongyu mengucapkan 2 kata dengan enteng. Xiao Qiantian mengerutkan kening dan tidak melanjutkan. Klan naga bukan hanya klan naga dari orang-orang seni bela diri, tetapi juga klan naga dari kerajaan naga. Secara internal, kami mencegah seni bela diri dan menjaga stabilitas seni bela diri. Secara eksternal, kami menghalangi ras asing sehingga mereka tidak berani membuat kesalahan rawa perang aliansi UKC. Bagi musuh kita yang lain, ini jelas merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk mengembangkan diri, seperti pembunuhan naga, seperti organisasi buah, dan pengaruh buruk yang dibawa oleh organisasi ini bahkan melebihi aliansi UKC. Aliansi UKC hanya memengaruhi seni bela diri kita, tetapi organisasi buah memengaruhi seluruh negara. Kita harus mencari tahu siapa musuh kita yang sebenarnya, kata Chen Hongyu. Permusuhan yang kita rancang, permusuhan yang Qitian hapuskan, haruskah kita lupakan saja? Xiao Qiantian bertanya dengan cemberut. Lupakan saja, itu harus dihitung. Chen Hongyu melirik dengan ringan ke arah Raja Naga yang hadir, dan berkata, aliansi UKC berani menyerang kalian. Jika permusuhan ini tidak dihitung, maka klan naga kita tidak akan memiliki wajah dalam hal ini. Dunia mulai sekarang. Itu terus ada, dan apa yang kita diskusikan sekarang hanyalah masalah derajat. Petik 2. Old Chen benar. Bangsawan itu mengangguk dan berkata, semuanya hanya masalah derajat. UKC aliansi menyinggung kami, dan kami akan membalas dendam. Ini adalah hal yang sah. Tetapi bagaimana menentukan kecepatan ini adalah masalah yang sangat sulit. Jika kecepatannya terlalu kecil, itu akan membuat orang berpikir bahwa naga mudah diintimidasi. Jika itu terlalu tinggi, itu akan membuat kita jatuh ke dalam rawa perang satu sama lain. Jadi, kecepatan ini di mana tepatnya? Saya ingin Anda mendiskusikannya dengan hati-hati. Yang saya maksud di sini juga sangat sederhana. Pertempurannya pasti bertarung, dan itu harus diperangi dengan sengit. Bertarunglah dengan momentum milik rakyat kerajaan naga kita, sehingga mereka tidak berani memprovokasi kita dalam beberapa dekade mendatang. Tetapi harus ada ruang untuk bermanuver. Ada ruang untuk bermanuver. Petik 2. Ini 3 saran untuk Anda rujuk, kata Chen Hongyu. Semua orang memandang Chen Hongyu. Deknowitsky harus mati, kata Chen Hongyu. Ini perlu, tidak ada ruang untuk bermanuver, dia adalah pemimpin dari insiden ini, dia harus membayar harganya. Kata Xiao Qiantian. Meskipun mereka merancangmu, pada akhirnya hanya Qitian yang dihapuskan, jadi kami membunuh Deknowitsky, yang telah disamakan sampai batas tertentu, kata Chen Hongyu. Hal semacam ini tidak adil, kata Zhao Tuntian dengan wajah dingin. Chen Hongyu sedikit mengernyit, melirik Zhao Tuntian, dan kemudian berkata, membunuh Deknowitsky dapat dianggap sebagai bau mulut, dan itu juga membuktikan bahwa kami memiliki kemampuan yang cukup untuk membunuh siapapun di aliansi UKC. Dengan cara ini, saya pikir itu sudah cukup, dan menciptakan terlalu banyak pembunuhan tidak hanya akan merusak reputasi kita, tetapi juga dengan mudah membiarkan kebencian menyebar tanpa batas. Petik 2. Saya pikir apa yang dikatakan Chen benar, kata Sun Haiseng. Saya juga setuju. Jiang Xifeng mengangguk. Setuju, kata Guo Lao. Beberapa Raja Naga saling memandang. Apa 2 saran lainnya? Xiao Qiantian bertanya.
Saran kedua adalah memberikan kompensasi yang cukup, kata Chen Hongyu. Berikan kompensasi yang cukup. Kompensasi seperti apa? Xiao Chentian bertanya dengan cemberut. Hal utama adalah kompensasi ekonomi, dan mereka juga dapat menyediakan beberapa bahan yang dibutuhkan negara kita, seperti peralatan dan mineral kelas atas. Singkatnya, kompensasi harus ada, kata Chen Hongyu. Apakah Anda yakin mereka bersedia membayar? Zhao Tuntian bertanya. Begitu Dek Nowitzki terbunuh, mereka secara alami akan kalah. Kondisi kedua harus didasarkan pada yang pertama. Semua kepercayaan mereka sekarang berasal dari Dek Nowitzki. Begitu kita mampu jika mereka membunuh Dek Nowitzki, mereka harus membayarnya. Chen, kata Hongyu. Apa yang ketiga? Xiao Chentian bertanya. Dalam perang ini, tidak ada kesepakatan gencatan senjata. Apakah perang akan berakhir tergantung pada apakah mereka mencari perdamaian. Jika mereka mencari perdamaian, maka bernegosiasi. Jika mereka tidak mencari perdamaian, mereka akan terus berjuang, kata Chen Hongyu. Mendengar ini, alis Xiao Chentian langsung mengendur. Aku hanya ingin mendengarmu mengatakan ini, kata Xiao Chentian. Tapi yang saya katakan adalah terus berjuang, bukan membunuh tanpa rasa takut. Kita harus mengontrol intensitas tindakan apapun. Apakah Anda mengerti maksud saya? Kata Chen Hongyu. Tentu saja aku tahu itu. Xiao Chentian mengangguk, dan kemudian berkata sambil mencibir, sekarang katakan saja. Kapan kamu akan membunuh Dek Nowitzki? Petik 2. Bab 943. Dek Nowitzki jelas menjadi tokoh kunci dalam pertarungan ini. Dia adalah master nomor 1 dari aliansi UKC, dan simbol spiritual dari aliansi UKC. Dia juga pemimpin dari rencana sebelumnya untuk menyergap Raja Naga. Jika dia tidak mati, itu berarti perang ini tidak akan pernah berakhir. Meskipun Dek Nowitzki sangat kuat, ketika Xiao Chentian, Zhao Tuntian, Bu Yixian, Raja Naga Hitam dan Stephen Lin, 5 negara adidaya, memutuskan untuk mengambil nyawanya, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan hanyalah bersembunyi. Oleh karena itu, bagaimana cara membunuhnya, kapan harus membunuhnya, dan bagaimana cara membunuhnya adalah masalah yang sulit. Kami telah memerintahkan orang untuk memantau dan menyelidiki Dek Nowitzki 24 jam sehari. Menurut intelijen terbaru, aliansi UKC telah menempatkan pasukan berat di sekitar Dek Nowitzki, termasuk sejumlah 10 pusat kekuatan tingkat Dewa Perang juga khawatir bahwa kami akan membunuh Dek Nowitzki dalam waktu singkat. Setelah Dek Nowitzki berhasil dibunuh, seluruh aliansi UKC akan rusak parah, kata Sun Haiseng. Di mana dia? Xiao Chentian bertanya. Di dalam markas aliansi UKC di Stars and Stripes, kata Sun Haiseng. Kamu benar-benar menyebalkan. Zhao Tuntian berkata dengan dingin. Markas besar aliansi UKC adalah keberadaan tingkat benteng. Dikatakan bahwa ada bunker anti-nuklir bawah tanah di dalamnya. Bahkan jika bom nuklir meledak, orang-orang di markas aliansi UKC akan aman dan sehat. Hampir tidak mungkin untuk menyerang tempat itu secara langsung. Kekuatan pertahanan tempat itu lebih kuat dari markas klan naga kita. Tidak hanya ada orang kuat yang duduk di sana, tetapi juga senjata paling canggih dan canggih di dunia. Bintang dan garis. Tidak peduli berapa banyak orang, tidak mungkin untuk menembus pertahanan tempat itu secara langsung, dan sangat sulit untuk menyelinap masuk. Teknologi pengenal murid paling canggih dipasang di dalam. Bahkan jika Anda menyamar, jika Anda masuk tanpa persetujuan, Anda akan segera ditemukan. Dek Novi sama sekali tidak ada keraguan tentang keamanan Ciji yang bersembunyi di sana, kata Sun Haiseng. Bukankah tidak mungkin membunuhnya dalam waktu singkat? Zhao Tuntian bertanya dengan cemberut. Itulah masalahnya, jadi kita harus mengadopsi metode lain, kata Sun Haiseng. Dengan cara apa? Xiao Chentian bertanya. Metodenya sangat sederhana, pukul saja. Chen Hongyu mengambil alih kata-kata Sun Haiseng. Pukul. Xiao Chentian sedikit mengernyit.
Tujuan utama kami adalah untuk membunuh Dirk Nowitzki, jadi sebelum itu, kami harus membiarkan dia meninggalkan markas Liga UKC. Sekarang Liga UKC bersedia melindunginya karena mereka tidak melihat kami membunuh Dirk Nowitzki. Tekad Nowitzki, jadi kami harus berjuang pertama, sampai Liga UKC menyadari bahwa kita harus membunuh Dirk Nowitzki, maka Liga UKC dapat membiarkan Dirk Nowitzki meninggalkan markas Liga, kata Sun Haiseng. Itu masuk akal. Xiao Chentian mengangguk. Kami telah mengeluarkan ultimatum, dan sekarang 1,5 hari telah berlalu. Setelah 1,5 hari yang tersisa berlalu, kami akan melancarkan serangan terhadap personel terkait dari aliansi UKC. Gelombang serangan pertama kami adalah peringatan dini menyerang. Ini akan menyerang aliansi UKC. Serangan terhadap banyak benteng dapat dianggap sebagai mengumumkan bahwa Perang Dunia telah dimulai, dan gelombang serangan kedua akan menjadi serangan terkuat, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada target yang dipilih. Kami membutuhkan agar orang-orang dari aliansi UKC mengerti bahwa mereka harus melindungi suatu hari Dirk Nowitzki. Banyak orang akan mati dalam 1 hari, kata Chen Hongyu dengan wajah dingin. Kapan serangan gelombang kedua dijadwalkan? Stephen Lin tiba-tiba bertanya. Dia tidak berbicara sejak memasuki pintu, dan ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Setelah pukul 12 besok malam, setelah aliansi UKC tidak memberi kami jawaban yang memuaskan, maka kami akan meluncurkan gelombang serangan pertama terhadap aliansi UKC saat hari baru tiba. 70 hari setelah gelombang serangan pertama dalam 2 jam, kami akan meluncurkan serangan putaran kedua, yang juga merupakan serangan terkuat kami. Chen Hongyu memandang Stephen Lin dan berkata, "Di mana meluncurkannya?" Stephen Lin bertanya. Saat ini ada beberapa tempat di mana kami akan melancarkan serangan pada saat yang sama. Jika Anda mau, Anda bisa pergi ke tempat-tempat ini setelah pertemuan. Apa tempat spesifiknya? Saya akan membiarkan orang-orang. Materi yang relevan akan dikirimkan kepada Anda, kata Chen Hongyu. Oke. Zhao Tuntian tiba-tiba menamparkan sandaran tangan kursi, dan berkata dengan niat membunuh, "Pilihkan aku tempat dengan banyak orang dan tempat paling sulit untuk bertarung, dan aku ingin bersenang-senang dengan para bajingan itu di Liga UKC." Petik 2. Senang tidak membunuh mereka, dan namaku, Bu Yixian, akan ditulis mundur mulai sekarang. Kata Zilongking Bu Yixian. Bunuh. Raja Naga Hitam hanya mengatakan satu kata. Meskipun Stephen Lin tidak berbicara, niat membunuhnya tidak kalah dengan yang lain. Dalam beberapa hari ke depan, itu ditakdirkan untuk menjadi pertumpahan darah. Hari sudah malam ketika kami meninggalkan komando tinggi. Komando tertinggi awalnya mencapai konsensus, meskipun Stephen Lin keberatan dengan konsensus ini, dia tidak banyak bicara. Posisi setiap orang berbeda, menurutnya, karena aliansi UKC mengambil inisiatif untuk memulai perang. Kedua belah pihak akan bertarung dengan bahagia, dan yang mencari perdamaian terlebih dahulu akan menjadi cucunya. Tetapi pemikiran semacam ini hanya terbatas pada sudut pandangnya. Bagi Chen Hongyu dan orang lain yang berada di posisi tinggi, keluhan pribadi hanyalah masalah pribadi. Itu didasarkan pada tingkat nasional, jadi tidak ada cara untuk sesederhana itu. Stephen Lin. Permusuhan. Dengan posisi yang berbeda, tidak ada yang namanya benar atau salah. Stephen Lin tidak akan memaksa orang lain untuk mengubah posisinya, dan dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Yang dapat dia lakukan adalah mengirim sebanyak mungkin orang dari aliansi UKC untuk melihat Tuhan, untuk menghibur Kitian yang masih menerima perawatan di rumah sakit. Berangkat dari komando tertinggi, Stephen Lin duduk di dalam mobil dan berpikir lama sebelum mengeluarkan ponselnya. Masih ada nomor Jiayun di ponselnya yang tertinggal setelah keduanya bertemu terakhir kali. Stephen Lin memiliki terlalu banyak keraguan tentang perjalanan ke medan perang di luar wilayah ini, dan dalam pandangan Stephen Lin, hanya Jiayun yang memiliki kemampuan untuk menjawab keraguan tersebut. Karena itu, dia ingin menelepon Jiayun, bahkan jika dia bisa memecahkan 1 atau 2 misteri.
Namun, dia takut akan sama seperti terakhir kali, misteri itu tidak hanya tidak terpecahkan, tetapi juga menambah banyak keraguan. Setelah memikirkannya, Stephen Lin akhirnya menekan nomor teleponnya. Setelah telepon berdering lama sekali, suara Jia Yun terdengar dari ujung telepon. "Halo, Stephen." "Hai, orang tua," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Jia Yun bertanya dengan sangat lugas. "Ya." Stephen Lin tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung, "Tuan, saya pergi ke medan perang asing beberapa hari yang lalu." Petik 2. "Hah? Lalu?" tanya Jia Yun. "Saya melihat mayat di salah satu reruntuhan medan perang asing," lanjut Stephen Lin. "Mayat?" Jia Yun tampak sedikit bingung, dan bertanya, "Mayat apa?" "Mayat dengan kerangka jenderal di dalamnya," kata Stephen Lin. "Oh, tulang sang jenderal. Ini kedua setelah tulang komandan. Itu tidak berarti apa-apa bagimu. Ada beberapa mayat seperti itu di medan perang di luar wilayah. Jika kamu menemukannya, kamu bisa mengambilnya. Itu tulang umum di dalamnya masih sangat bagus, meski tidak sebagus tulang komandan, tapi begitu muatannya melebihi 50%, ia masih bisa memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat," kata Jia Yun. "Ketika saya melihatnya, kerangka komandan saya mendorong saya untuk terhubung dengannya." "Apa artinya itu?" tanya Stephen Lin. "Pernahkah kamu memikirkan mengapa tulang semacam ini disebut komandan, seorang jenderal?" tanya Jia Yun. "Saya belum memikirkannya. Mengapa?" Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Karena kamu telah bersentuhan dengan kerangka jenderal, kamu juga memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa hal. Kerangka komandan di tubuhmu, termasuk kerangka jenderal yang telah kamu lihat, dan kerangka prajurit yang belum kamu lihat, semuanya eksklusif untuk tentara. Kami secara kolektif menyebut mereka kerangka," kata Jia Yun. "Kerangka." Stephen Lin bingung ketika mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Ya, seperti senjata api standar di tentara modern, dahulu kala, Mark Robbie yang kuat menemukan kerangka mesin dan menyebarkannya ke seluruh pasukan, sehingga meningkatkan efektivitas tempur seluruh pasukan beberapa kali. Pada saat itu, untuk lebih mengontrol tentara, komandan setiap tentara akan ditanamkan dengan tulang komandan, dan tulang komandan dapat dihubungkan dengan semua tulang jenderal dan tulang prajurit di bawah komandonya. Setelah tautan, semua prajurit dan jenderal akan menjadi ikuti sepenuhnya perintah komandan. "Ini adalah mode komandan," kata Jia Yun. "Bukankah itu setara dengan game strategi real time?" Stephen Lin berkata dengan heran. "Game strategi waktu nyata. Ini juga dapat dipahami dengan cara ini. Secara keseluruhan, kerangka komandan dapat menghubungkan kerangka umum dan kerangka prajurit, dan kerangka umum dapat menghubungkan kerangka prajurit untuk mengontrol prajurit, tetapi komandan kerangka memiliki otoritas kontrol terbesar. Ketika ada konflik otoritas, tulang panglima tertinggi akan mengambil kendali terlebih dahulu," kata Jia Yun. "Bisakah tulang jenderal menahan kendali tulang komandan?" Stephen Lin bertanya. "Tidak," kata Jia Yun. "Itu aneh." Stephen Lin berkata dengan curiga. "Ada apa?" tanya Kai Yun. "Kerangka jenderal yang saya temui, saya menghubungkannya di awal, dan koneksi berhasil, tetapi kemudian, ada gangguan ilegal dari sinyal yang tidak diketahui, membuat saya kehilangan kendali atas kerangka jenderal," kata Stephen Lin. "Tidak mungkin. Bahkan jika kerangka jenderal masih hidup, dia tidak dapat bersaing dengan kerangka komandanmu untuk mendapatkan kendali. Kerangka komandan memiliki kendali mutlak atas kerangka jenderal dan kerangka prajurit," kata Jia Yun. "Mungkinkah itu pasukan yang berbeda? Kamu tidak bisa hanya memiliki satu komandan, kan?" tanya Stephen Lin. "Hanya ada satu panglima tertinggi," kata Jia Yun. "Hanya satu?" Stephen Lin bertanya dengan ngeri. "Ya, Makrobis sulit berkembang biak, jadi populasinya sangat kecil, dan hanya ada satu tentara di seluruh negeri, dan jumlahnya hanya sekitar 1.000 orang," kata Jia Yun. "Itu aneh."
Stephen Lin mengerutkan kening. Bab 944. Seperti yang dipikirkan Stephen Lin, panggilan telepon ke Jia Yun tidak hanya gagal menyelesaikan keraguannya, tetapi menambahkan beberapa keraguan lagi padanya. Orang tua, saya memang secara paksa dicabut hak kendalinya pada waktu itu, dan saya bahkan diretas. Pihak lain berinisiatif untuk terhubung dengan saya. Pada saat itu, saya mendengar peringatan tentang gangguan ilegal, kata Stephen Lin. Apakah kamu yakin kamu mendengarnya dengan benar? Jia Yun tampak terkejut dengan kata-kata Stephen Lin, dan bertanya dengan nada yang sangat serius. Ya, kata Stephen Lin. Jia Yun di ujung telepon terdiam selama beberapa detik, dan kemudian berkata, saya akan pergi ke perusahaan Anda untuk mencari Anda sekarang. Petik 2. Saya tidak di kota Haixia, saya di ibu kota Kekaisaran. Stephen Lin berkata, ibu kota Kekaisaran. Aku juga di ibu kota Kekaisaran. Di mana kamu? Aku akan menemukanmu, kata Jia Yun. Saya di XX Road sekarang, bagaimana dengan Anda? Stephen Lin bertanya. Kalau begitu kita tidak berjauhan, aku akan memberimu tempat, kamu pergi saja ke sana dan tunggu aku. Kata Jia Yun. Oke. Setengah jam kemudian, Stephen Lin tiba di lokasi yang disebutkan Jia Yun. Ini adalah rumah halaman tua, dan ada bait yang tidak lengkap tergantung di dinding di gerbang halaman. Stephen Lin berdiri di gerbang halaman, dan setelah menunggu beberapa saat, Jia Yun, mengenakan jaket panjang, masuk dari gang dan langsung berjalan ke sisi Stephen Lin. Orang tua. Stephen Lin menyapa Jia Yun. Ikut aku. Saat Jia Yun berkata, dia mengangkat tangannya dan menekan pintu. Dengan bunyi bip, pintu terbuka. Jia Yun mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, diikuti oleh Stephen Lin. Keduanya berjalan ke halaman, dan pintu halaman tertutup secara otomatis. Halamannya masih sangat bersih, sama sekali bukan tempat dibandingkan dengan pintu masuk. Ada banyak bunga dan tumbuhan yang ditanam di pekarangan, ada juga burung-burung kecil, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai aroma burung dan bunga. Jia Yun berjalan ke pintu depan rumah, mendorong pintu hingga terbuka, dan berkata kepada Stephen Lin, masuk. Petik 2. Stephen Lin mengangguk dan mengikuti Jia Yun ke dalam rumah. Tata letak rumahnya tidak berbeda dengan tata letak rumah orang biasa. Ada meja dan meja kopi di ruang tamu, dan pintu kamar tidur ada di sebelahnya. Yang mengejutkan Stephen Lin adalah ada lukisan yang tergantung di dinding ruang tamu, di mana tidak ada apa-apa selain pedang. Jia Yun duduk di tepi meja dan memberi isyarat agar Stephen Lin juga duduk. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan duduk di seberang Jia Yun. Ceritakan tentang apa yang terjadi padamu di medan perang di luar wilayah beberapa hari yang lalu, dan jelaskan dengan hati-hati, kata Jia Yun. Stephen Lin mengangguk, dan memberitahu Jia Yun apa yang terjadi di medan perang di luar wilayah. Mengikuti deskripsi Stephen Lin, Jia Yun semakin mengernyit. Beberapa menit kemudian, ini adalah hal-hal yang saya temui hari itu, kata Stephen Lin. Jia Yun mengerutkan kening, duduk di kursi untuk waktu yang lama dan berkata, dia belum mati. Petik 2. Dia, siapa? Mayat itu, tanya Stephen Lin. Jia Yun mengangguk, lalu menatap Stephen Lin, menatap lurus ke arahnya, dan tidak berbicara. Apakah ada sesuatu di wajahku? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Mungkin, ini takdir, kata Jia Yun sambil menghela nafas. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Kamu membangunkan iblis, kata Jia Yun. Iblis? Mayat itu? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Ya, Jia Yun mengangguk dan berkata, dia dan aku berasal dari era yang sama. Petik 2. Era yang sama. Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit dan berkata, era apa? Era penghancuran yang hebat. Jia Yun menggelengkan kepalanya, matanya sedikit melankolis, seolah dia mengingat masa lalu. Orang tua, apa itu medan perang ekstrateritorial? Dan apa orang Mabi yang kamu sebutkan sebelumnya?
Apa era kehancuran? Dan mayat itu, siapa dia? Stephen Lin melontarkan banyak pertanyaan. Marco Robbie. Jia Yun memelototi Stephen Lin dan mengoreksinya. Oh, Mark Robbie, mengapa saya belum pernah mendengar tentang ras seperti itu? Apakah ini ras yang langka? Tanya Stephen Lin. Tidak. Jia Yun menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, dan aku punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi kamu harus mengerti bahwa semakin kamu tahu, semakin mudah untuk ragu. Segala sesuatu di depan Anda, dan begitu keraguan muncul, hidup Anda mungkin mengambil jalan yang sama sekali berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Petik 2. Stephen Lin mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Jia Yun. Dia bukan orang yang penasaran, jika apa yang dikatakan Jia Yun benar-benar memengaruhi kemajuannya, maka dia tidak perlu memahaminya dengan begitu jelas. Nasib, satu-satunya kerangka untuk Marco Robbie menimpamu. Ini mungkin kehendak Tuhan dalam kegelapan. Aku akan pergi dari sini sekarang. Jika aku tidak menghubungimu dalam 10 hari, kembalilah lagi. Sini, aku akan meninggalkan kotak di sini, jika kamu ingin menemukan jawabannya, buka kotak itu, tetapi kamu harus ingat, setelah membuka kotak itu, duniamu akan ditumbangkan, kata Jia Yun. Lalu bagaimana jika kamu tidak membukanya? Stephen Lin bertanya. Jika kamu tidak membukanya, maka semuanya hanya bisa dikaitkan dengan takdir, kata Jia Yun. Stephen Lin mendengarkan dengan samar, dan tidak benar-benar mengerti apa yang dikatakan Jia Yun, tetapi dia masih bisa merasakan urgensi dalam kata-kata Jia Yun, seolah-olah Jia Yun sangat ingin melakukan sesuatu. Nasib, ingat satu kalimat, tulang komandan adalah harta karun, yang mewujudkan semua kebijaksanaan Mark Robbie, dan hanya tulang komandan yang dapat mengalahkan tulang jenderal yang terisi 100%. Anda harus melindungi tulang komandan dan melepaskannya segera mungkin. Dia mencapai 100% biaya. Dalam hal ini, Anda dapat mengubah segalanya. Setelah Jia Yun selesai berbicara, dia berdiri dari tempat duduknya. Stephen Lin buru-buru berdiri. Itu saja untuk saat ini, ayo pergi, kata Jia Yun. Ayo pergi sekarang, Stephen Lin bertanya dengan enggan. Ayo pergi. Jia Yun melambaikan tangannya. Oke. Stephen Lin menghela nafas, lalu memeluk Jia Yun dan berbalik untuk pergi. Melihat Stephen Lin pergi, Jia Yun mengangkat tangannya. Saat Jia Yun mengangkat tangannya, lukisan yang tergantung di dinding tiba-tiba bergetar. Ledakan. Pedang di lukisan itu tiba-tiba terbang keluar dari lukisan itu dan mendarat di tangan Jia Yun. Pegang awan dengan 5 jari. Dengan sekejap, pedang itu direbut oleh Jia Yun. Ini ternyata pedang sungguhan. Sekarang aku akhirnya mengerti apa arti hidup bagiku, yang selamat dari era kehancuran hebat. Jia Yun mengelus tubuh pedang dan berkata pada dirinya sendiri. Sisi lain. Stephen Lin meninggalkan halaman dengan penuh keraguan. Jia Yun tidak bermaksud menjawab keraguannya saat itu juga, jadi tentu saja dia tidak bisa memaksa Jia Yun untuk menjawab, dia hanya bisa berharap Jia Yun akan kembali dalam 10 hari, dan kemudian melihat apakah dia bisa belajar sesuatu darinya. Saat ini, malam sudah turun di ibu kota kekaisaran. Stephen Lin kembali ke kediamannya. Saat ini, Stephen Lin memiliki karangan bunga ekstra di tangannya. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, tersenyum lembut, membuka pintu dan masuk. Xiao Gu sayang, teriak Stephen Lin. Villa itu kosong, dan tidak ada yang menjawab kata-kata Stephen Lin. Di mana orangnya? Stephen Lin berjalan ke ruang tamu dengan curiga, dan meletakkan bunga di atas meja. Saat ini, Stephen Lin melihat sebuah amplop di atas meja. Stephen Lin mengambil amplop itu dan menemukan beberapa kata tertulis di atasnya. Siswa Xiao Lin secara pribadi. Stephen Lin tersenyum, membuka amplop, dan mengeluarkan selembar kertas terlipat dari dalam. Ada juga sedikit parfum di atas kertas, yang sangat bagus. Stephen Lin membuka kertas itu dan menemukan kata-kata tertulis di dalamnya.
Siswa Xiaolin, ketika Anda membaca surat ini, saya seharusnya kembali ke kota Haixia. Maafkan saya karena pergi tanpa pamit. Tentu saja, menulis surat tidak dianggap pergi tanpa pamit. Petik 2. Melihat kata-kata ini, Stephen Lin sedikit mengernyit dan terus melihat ke bawah. Saat-saat bersamamu ini adalah saat-saat terbaik dalam hidupku. Jika memungkinkan, kuharap waktu seperti ini bisa bertahan selamanya. Tapi aku tahu, ini tidak realistis, karena kita adalah orang-orang dari dua dunia. Pasang surut di sekitar saya, hanya kolega dan teman, sibuk dengan pekerjaan dan pekerjaan setiap hari, hidup sesederhana orang biasa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Anda adalah pahlawan besar. Apa yang terjadi pada Anda setiap hari di luar imajinasi saya. Selalu merasa bahwa kamu lebih seperti orang dalam novel. Masalahnya, apakah aku benar-benar ingin menikah denganmu? Apakah aku siap untuk menikah? Aku berpikir lama dan akhirnya menemukan jawabannya. Petik 2. Aku belum siap, bahkan aku tidak pernah berpikir untuk menikah denganmu. Aku hanya menikmati kebahagiaan bersamamu. Menurutku, ini mungkin karena aku telah mengejar hubunganmu selama bertahun-tahun. Pada tahun-tahun itu kurangnya emosi membuatku keliru berpikir bahwa kamu masih seumur hidupku. Petik 2. Sekarang aku menemukan bahwa aku bersamamu, tapi aku tidak bisa melupakan masa muda yang hilang. Aku tidak bisa menyangkal hatiku, dan aku tidak ingin pergi. Negatif, hatiku mengatakan bahwa aku tidak ingin menikah denganmu. Petik 2. Jadi, aku pergi, aku kembali ke kota Haixia. Jika kamu merindukanku, kamu bisa pergi kepadaku. Aku masih teman sekelasmu Xiao Gu, tapi aku harap kita hanya teman biasa, atau kamu ingin memperlakukanku seperti temanmu. Aku tidak masalah, tapi berhenti bicara tentang pernikahan. Oke, itu saja. Saya harap karir masa depan Anda panen ganda dengan cinta. Semoga kesehatan Anda baik dan semua yang terbaik. Petik 2. Sepucuk surat, Stephen Lin membacanya secara keseluruhan. Dengan kemampuan pemahaman bacaannya, dia sudah tahu bahwa dia dicampakkan oleh Gu Feiyan. Stephen Lin terdiam sesaat, membuang surat itu ke samping, lalu mengangkat telepon dan menelepon Gu Feiyan. Setelah telepon berdering beberapa saat, Gu Feiyan menjawab telepon. Siswa Xiaolin, apakah kamu sudah pulang? Suara Gu Feiyan sedikit serak. Apakah seseorang menyuruhmu putus denganku karena negara? Stephen Lin bertanya. Tidak, kata Gu Feiyan. Tidak, lalu mengapa kamu menangis seperti orang idiot ketika kamu menulis surat itu? Tanya Stephen Lin. Siapa bilang aku menangis? Gu Feiyan bertanya dengan marah. Stephen Lin melirik surat di atas meja, dan berkata dengan ringan, jika bukan air mata, lalu apa noda air di kertas surat? Petik 2. Gu Feiyan di ujung telepon terdiam. Bab 945. Dua telepon, menghubungkan dua orang yang tidak berada di tempat yang sama. Keduanya mendengarkan napas satu sama lain. Tidak ada yang berbicara atau membuat suara lain. Apakah kamu juga suka mengambil keputusan sendiri? Stephen Lin bertanya dengan ringan, seolah-olah seorang guru sedang menanyai seorang siswa. Aku. Suara Gu Feiyan tercekat dan dia tidak bisa berbicara. Saya tidak suka orang yang membuat keputusan sendiri, lanjut Stephen Lin. Gu Feiyan terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, kalau begitu kamu tidak menyukaiku. Petik 2. Sulit, kata Stephen Lin. Ini juga sulit bagiku, kata Gu Feiyan. Untuk menjadi wanitaku, hal terpenting adalah jangan pernah mengambil keputusan sendiri, kata Stephen Lin. Oh, Gu Feiyan setuju, lalu diam saja. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Stephen Lin bertanya. Jangan menyesalinya, kata Gu Feiyan dengan serius. Hah? Stephen Lin tampak sedikit terkejut. Memang benar seseorang menemukanku dan memintaku untuk meninggalkanmu. Awalnya aku tidak setuju, tapi dia mengatakan kepadaku bahwa kamu ditakdirkan untuk menjadi orang yang akan meninggalkan namamu di buku sejarah.
Oleh karena itu, aku memilih untuk pergi. Saya tidak bisa karena saya membiarkan Anda melewatkan kesempatan ini sendiri. Di dalam hati saya, Anda ditakdirkan untuk menjadi pahlawan yang hebat. Saya berharap suatu hari di masa depan, impian saya akan menjadi kenyataan, kata Gu Feiyan. Apakah kamu tidak tahu bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang? Stephen Lin bertanya. Jika aku putus denganmu, kamu akan dapat membantu Longguo menjadi pemenang, dan tidakkah kamu akan memiliki namamu saat itu? Tanya Gu Feiyan. Petik 2 titik. Wajah Stephen Lin sedikit membeku, berpikir bahwa dia pasti mengatakan sesuatu yang salah barusan. Jelas, sebagai seorang pengacara, Gu Feiyan sangat pandai memahami celah dalam kata-kata. Selama kamu bisa sukses, kamu akan menjadi pahlawan nasional. Tidak peduli apa yang telah kamu lakukan sekarang, semua buku pelajaran di masa depan akan menulis sisi baikmu, kata Gu Feiyan. Apakah kamu mencoba meyakinkanku? Stephen Lin bertanya. Aku hanya ingin kamu dengan tenang menerima kenyataan bahwa kita telah putus, kata Gu Feiyan. Sangat terburu-buru, Stephen Lin bertanya. Jangan terburu-buru, aku sudah menulis suratnya, kata Gu Feiyan. Tidak dapat diubah. Stephen Lin bertanya lagi. Mari kita bicarakan saat kamu menang, kata Gu Feiyan. Petik 2 titik. Stephen Lin terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku benar-benar tidak suka wanita yang menonjolkan diri. Terakhir kali Yao Jing, kali ini kamu semua adalah sama. Petik 2. Kali ini, giliran Gu Feiyan yang diam. Perasaan ini membuat saya jijik, meskipun saya tahu Anda melakukannya untuk saya dan untuk negara, tetapi saya hanya membencinya. Saya tidak ingin menjadi seseorang yang menunggu pemberitahuan. Saya tidak suka ketika semuanya berjalan dengan baik. Dan tiba-tiba sesuatu semuanya berubah, yang membuatku merasa tidak aman, kata Stephen Lin. Aku salah, kata Gu Feiyan dengan suara rendah. Karena kamu ingin putus, ayo putus. Kamu dan aku aman. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Gu Feiyan mengatakan apapun. Gu Feiyan di ujung telepon tertegun. Dalam beberapa percakapan barusan, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia benar-benar ingin melompat ke dalam kata-kata Stephen Lin dan mengatakan perasaannya kepadanya, tetapi dia tidak menyangka Stephen Lin akan tiba-tiba marah karena ini. Di ujung lain telepon, Stephen Lin melempar telepon ke samping. Kamu terbelakang mental. Stephen Lin duduk di sofa dan tidak bisa menahan kutukan. Kata-kata terakhir yang dia katakan barusan semuanya benar. Dia adalah pria yang sangat machismo, dan yang paling dia benci adalah wanita yang membuat keputusan sendiri. Yao Jing sebelumnya putus dengannya sendiri karena dia tidak bisa mendapatkan hamil. Sekarang Gu Feiyan dia juga mengambil jalan lama Yao Jing, dan perasaan ini membuatnya sangat tidak bahagia. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan Gu Feiyan. Menurutnya, ketika dua orang bersama, keputusan besar apapun harus dibuat dengan sepengetahuan mereka berdua. Jika dibuat secara sepihak, itu akan berbahaya bagi separuh lainnya. Hebat tidak hormat. Jangan bilang kamu punya kesulitan. Kalau kamu punya kesulitan, tidak bisakah kamu mengatakannya secara terbuka? Apakah Anda harus membuat keputusan sendiri, dan kemudian tetap terlihat hebat? Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Stephen Lin bangun pagi-pagi dan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Qitian. Kecepatan pemulihan Qitian jauh lebih cepat dari yang diharapkan, yang mungkin terkait dengan kekuatan Qitian sendiri. Namun, Qitian masih belum bisa menggunakan tangannya seperti sebelumnya. Melihat Qitian mencoba mengangkat tangannya, Stephen Lin memikirkan kerangka itu. Jika Qitian dilengkapi dengan satu set tulang umum atau tulang prajurit, bukankah Qitian dapat kembali normal? Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya bahkan akan memiliki sumpit sebagai keinginan yang luar biasa. Qitian meletakkan tangannya dan berkata tanpa daya. Tanganmu patah karena aku pasti akan menemukan cara untuk memulihkan tanganmu. Stephen Lin berkata dengan serius.
Aku hanya membalas kebaikanku, kamu tidak perlu melakukan apapun padaku. Qitian menggelengkan kepalanya dan berkata, pulihkan dengan baik, percayalah padaku, kata Stephen Lin. Qitian tersenyum dan berkata, Ziming, bisakah aku menanyakan sesuatu? Katakan saja apa saja, kata Lin Ziming. Situasi saya saat ini jelas tidak cocok untuk posisi Raja Naga. Tidak akan lama lagi klan naga akan merekrut Raja Naga baru. Saya harap Anda dapat mendaftar, kata Qitian. Mengapa? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Raja Naga adalah senjata dari klan naga. Pada dasarnya, dia tidak peduli dengan hal-hal kecil di dalam klan naga. Oleh karena itu, setiap Raja Naga memiliki beberapa orang yang membantunya menangani hal-hal ini. Kamu dapat menggunakannya sebagai fraksi. Sekarang saya turun, orang-orang di bawah saya harus itu akan terpengaruh. Jika saya berada di posisi Anda, maka saya dapat meminimalkan efek ini, kata Qitian. Kamu masih mempertimbangkan faksimu saat ini? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Mereka semua adalah orang-orang yang mengikuti saya sepanjang jalan. Mereka akhirnya mendapatkan situasi saat ini. Mereka dihormati dan diperlakukan dengan sangat baik. Begitu Raja Naga yang baru muncul, mereka akan dipindahkan ke beberapa departemen tidak populer lainnya. Mereka tidak punya jika Anda membuat kesalahan. Jika Anda baru saja dipindahkan seperti ini, itu tidak akan baik, kata Qitian. Baik. Stephen Lin mengangguk dan menyetujui permintaan Qitian. Di satu sisi, itu wajar untuk memberikan wajah Qitian, dan di sisi lain, itu juga karena pentingnya posisi Raja Naga. Namun, begitu aku menjadi Raja Naga, bukankah aku harus melepaskan diri dari keluarga Lin? Tanya Stephen Lin. Sekarang adalah periode yang luar biasa, dan atasan tidak akan peduli tentang hal-hal ini. Setelah pukul 12 malam ini, kita akan memulai perang melawan aliansi UKC. Pada saat itu, kita akan membutuhkan karakter yang lebih kuat untuk bergabung dengan kita. Oleh karena itu, atasan akan menyesuaikan kondisi yang relevan. Untuk memastikan bahwa kami dapat menyerap pejuang yang cukup dan cukup kuat untuk bergabung dengan kami, kata Qitian. Saya mengerti. Stephen Lin mengangguk. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengambilnya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Zhao Jianlin. Stephen Lin mengangkat telepon, dan Zhao Jianlin di ujung telepon berkata, baru saja, para bangsawan membuat beberapa keputusan dalam rapat. Petik 2. Keputusan apa? Stephen Lin bertanya. Keputusan pertama adalah karena Qitian tidak lagi dapat memenuhi tugasnya sebagai Raja Naga, dia memutuskan untuk mencopot Qitian dari posisinya sebagai Raja Naga dan secara khusus mempekerjakannya sebagai Raja Naga kehormatan seumur hidup dari klan Naga untuk nikmati tunjangan kesejahteraan tertinggi dari klan Naga. Kata Zhao Jianlin. Oh, Stephen Lin mengangguk. Tidak ada yang salah dengan tindakan klan Naga. Qitian telah menjadi orang yang tidak berguna. Secara alami, dia tidak bisa tetap di posisi Raja Naga. Biarkan dia seumur hidup kehormatan Raja Naga, yang dianggap sebagai kehormatan besar dalam hal reputasi kompensasi tinggi, seperti tunjangan lainnya yang dapat diabaikan. Keputusan kedua adalah memilih 2 dari 10 dewa perang teratas untuk menjadi Raja Naga yang baru, salah satunya akan mengisi posisi Raja Naga Putih, dan yang lainnya akan menjadi Raja Naga yang baru, kata Zhao Jianlin. Raja Naga akan ditambahkan lagi. Stephen Lin bertanya dengan heran. Tahukah Anda, sebelum ini, klan Naga baru saja menambahkan Raja Naga, dari 4 Raja Naga menjadi 5 Raja Naga, dan sekarang hanya beberapa bulan telah berlalu, dan 1 lagi Raja Naga telah ditambahkan. Cepat. Ya, menurut informasi internal, Uni UKC tidak berniat meminta maaf atau menyerahkan Deknowitski, jadi perang ini benar-benar tak terhindarkan. Di bawah bayang-bayang perang, kita harus memiliki cukup banyak pemain yang kuat, jadi menambahkan Raja Naga telah menjadi masalah yang akan segera terjadi,
dan kami juga berharap melalui langkah seperti itu, orang-orang dari aliansi UKC akan memahami tekad kami untuk membalas dendam. Kata Zhao Jianlin. Siapa yang akan kamu temukan? Stephen Lin bertanya. Saat ini, pemberitahuan telah dikirim ke 10 dewa perang teratas. Siapapun yang memiliki ide dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam seleksi. Selain itu, mengingat kecepatan kemunculan yang kuat jauh lebih cepat dari sebelumnya, judulnya dari 10 dewa perang teratas tidak dapat lagi memenuhi permintaan. Oleh karena itu, pada setelah kemunculan Raja Naga yang baru, nama resmi dari 10 dewa perang teratas akan dicabut, dan tidak akan ada lagi 10 dewa perang di dunia seni bela diri. Di atas level dewa perang, level lain akan ditambahkan, kata Zhao Jianlin. Apa namanya? Stephen Lin bertanya. Battle Saint, kata Zhao Jianlin dengan suara yang dalam. Battle Saint, sangat mewah, tanya Stephen Lin. Sekarang sistem seni bela diri yang umum di seluruh dunia dirumuskan oleh kami. Kami harus selalu berada di garis depan semua orang, sehingga setiap orang dapat terus menggunakan sistem seni bela diri kami. Di bawah pengaruh halus, status naga kami seni bela diri kerajaan selalu bisa menjadi yang teratas. Untuk menjadi yang terdepan di dunia, ini diperlukan, bukan mewah, jelas Zhao Jianlin. Dengan kata lain, di masa depan, 10 pusat kekuatan tingkat dewa perang semuanya akan secara kolektif disebut sebagai orang suci perang. Tanya Stephen Lin. Ya, semua 10 dewa perang teratas akan diubah menjadi orang suci perang. Selain itu, kami akan memilih hari untuk memulai pertempuran kanonisasi, untuk mengkonsolidasikan posisi dunia seni bela diri kerajaan naga kita di dunia. Kata Zhao Jianlin. Kapan itu akan dimulai? Stephen Lin bertanya. Setelah kita memenangkan perang ini, kata Zhao Jianlin. Mendengar kata-kata Zhao Jianlin, Stephen Lin tersenyum sedikit dan berkata, jika kamu ingin berbicara tentang trik, kamu harus bisa bermain. Yang lain masih berpikir tentang bagaimana berperang, tetapi para bangsawan sudah berpikir untuk membangun yang baru. Pola setelah perang. Hebat, kuat. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.